Mengapa saudara? Karena kebutuhan terdalam manusia bukan kemajuan teknologinya, tetapi sebenarnya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Hubungan dengan Tuhan. Nah saudara, di tengah-tengah dunia yang makin rumit ini saudara ya, saya ngomong rumit saudara ya, akhirnya muncul satu pertanyaan dalam hidup kita. Kita melihat kejahatan, kita melihat kerusakan, ya, kita melihat banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sehingga kita bisa mengajukan satu pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa muncul seperti ini? Kalau Engkau peduli, kenapa dunia justru makin rusak? Ya kan? Kalau memang Tuhan peduli, kenapa dunia makin rusak? Kenapa kok kejahatan terus ada? Kenapa doaku sudah sekian lama belum dijawab juga? Kalau Engkau peduli, kenapa rumah tanggaku belum ada pemulihan? Kenapa penyakit yang selama ini aku gumuli juga belum sembuh, belum diangkat Tuhan? Kenapa kok persoalan justru datang silih berganti, yang ini belum selesai, ada lagi yang satunya? Kenapa usahaku gagal? Di mana Engkau Tuhan? Apakah benar Tuhan itu ada? Satu pertanyaan yang objektif saya di dalam dunia modern. Kamu di mana Tuhan? Engkau di mana? Apakah Engkau masih dengar? Nah saudara, pertanyaan ini ternyata bukan hanya muncul sekarang. Kalau kita melihat belajar di Alkitab, lebih dari 2600 tahun yang lalu seorang nabi namanya Habakuk juga mengajukan satu pertanyaan yang sama. Dan saudara, pertanyaan ini bukan dari orang fasik, bukan dari orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan dari orang yang tidak percaya Tuhan. Ini dari orang yang kenal Tuhan, seorang nabi Tuhan, bukan penyembah berhala. Habakuk berkata dalam ayat 2-nya, berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu ke penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, ini menunjukkan bahwa orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan pun bisa mengalami yang namanya kebingungan. Bisa mungkin mengalami titik kejenuhan, keraguan. Orang benar bisa mengalami musim ketika Tuhan seolah diam. Nah saudara, ini kebalikan dengan gereja modern ya saudara ya. Gereja modern seringkali mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang kadang-kadang. Hari ini kita terbawa kebiasaan untuk selalu terlihat baik. Saudara, kalau saya tanya, apa kabar saudara hari ini? Mesti jawabnya luar biasa. Betul? Ini kebiasaan gereja modern, memang begitu ya. Luar biasa, Tuhan baik gitu ya. Dan hampir semua jawabannya sama. Luar biasa, diberkati Tuhan. Padahal saudara, hatinya belum tentu. Betul? Kita dipaksa untuk berbohong. Ya. Luar biasa. Terus aku ngomong, mosok. Saudara tahu, yang luar biasa mungkin yang diberkati, yang sehat, yang baru saja menerima berkat mungkin luar biasa yang banyak gitu ya. Luar biasa Tuhan baik. Lah sing loro, ya mbuh urung mesti. Sing ndek utang, ya urung tentu gitu saya. Air mata belum kering, doanya belum dijawab, ngomong luar biasa, menyangkali hati nuraninya saudara. Betul? Ini dunia gereja modern begitu. Dan seringkali kita memang terbawa seperti itu, seolah-olah
menjadi orang beriman itu tidak boleh sedih gitu ya. Kalau menjadi orang beriman itu tidak boleh kemudian kita tanya sama Tuhan, tidak boleh ngeluh sama Tuhan. Banyak orang akhirnya menyembunyikan pergumulan supaya terlihat baik, pura-pura baik. Makanya dia luar biasa gitu ya. Toko ngomah ngelendru gitu. Ya. Nah saudara, kitab Habakuk mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dan bukan hanya kitab Habakuk saudara. Kalau belajar seluruh Alkitab kita akan melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman, Ayub. Bahkan Mazmur sendiri kalau belajar kitab Mazmur Daud itu seringkali berkata, berapa lama lagi Tuhan? Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah gitu ya saudara. Ada banyak hal di situ ditulis. Bahkan ada satu kitab namanya kitab ratapan. Yeremia nulis kitab ratapan, itu ratapan saudara. Artinya apa? Tuhan itu tidak minta kita itu pura-pura. Jujur aja sama Tuhan. Ya kalau ditanya, apa kabar? Ya kadang luar biasa, kadang enggak luar biasa. Kadang-kadang di luar Pak. Jadi saudara, Tuhan itu mengundang kita untuk datang dengan hati yang jujur kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar ya ketika Tuhan diam, terasa diam. Tetapi kita tetap dapat datang kepada Tuhan dengan segala pertanyaan kepada Tuhan. Dengan segala air mata, dengan segala pergumulan kita, saudara. Kenapa saudara? Karena iman yang sejati itu bukan iman yang tidak pernah bertanya. Bukan iman yang tidak pernah meratap, melainkan iman yang terus mencari Tuhan sekalipun belum menemukan jawaban. Amin. Ini iman yang sejati. Saudara, hidup di dunia memang seringkali membuat kita gelisah, hati kita gelisah. Dunia ini membuat kita merasakan kegelisahan. Bacaan yang kita baca tadi itu memberikan satu pemahaman. Ya sama seperti yang dihadapi Habakuk, saudara. Mari kita pahami dulu latar belakangnya. Kenapa Habakuk berkata begitu, saudara ya? Saudara, Habakuk ini tidak hidup di zaman yang tenang, ya hidup di masa yang penuh gejolak, ya. Jadi ceritanya awalnya bangsa Yehuda pada waktu itu mengalami satu kebahagiaan karena dipimpin oleh seorang raja yang namanya Yosia. Ketika Yosia memimpin, dia memerintah, itu terjadi reformasi yang luar biasa, reformasi rohani. Kitab Taurat itu ditemukan kembali pada masa Yosia. Kemudian penyembah-penyembah berhala itu dihancurkan, kuil-kuil berhala dihancurkan. Bangsa itu kembali kepada Tuhan dalam pemerintahan Yosia. Nah, saudara bayangkan kalau kita hidup di masa itu, mungkin kita berkata ini masa kejayaan, ini masa kebangkitan. Ada satu perubahan yang baik, masa depan bangsa ini pasti baik gitu ya. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Setelah dia menikmati pemerintahan yang baik dalam zaman Yosia, kemudian Yosia mati karena Yosia rupanya tidak berumur panjang, diganti oleh anaknya namanya Yoyakim. Nah, Yoyakim ini memerintah dengan arah yang berbeda daripada Yosia. Yoyakim ini raja yang lalim, kejam, ia menindas rakyat, hidupnya itu dalam kemewahan, mengorbankan orang-orang kecil. Hidupnya tidak takut Tuhan. Sehingga bangsa Yehuda kembali dipenuhi kekerasan pada waktu itu, ketidakadilan, jadi menyembah berhala lagi. Dan Habakuk hidup di masa ini. Dia hidup di masa Yosia, kemudian dia juga menikmati hidup di masa Yoyakim. Setiap hari dia melihat orang-orang ditindas. Bagaimana orang jujur itu dikorbankan, yang curang berhasil.
yang berkuasa memakai kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri di zaman Yoyakim. Maka Habakuk datang kepada Tuhan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan ini? Saudara, Habakuk mempertanyakan, mengapa Tuhan kok seolah-olah membiarkan semuanya itu? Kemarin sudah baik, sekarang kok dibiarkan justru terpuruk, makin buruk, makin tidak baik. Lalu yang membingungkan, saudara, kalau membaca nanti di ayat 5 ke sana, Tuhan itu mengutus orang bangsa Babel. Orang-orang Kasdim diutus untuk menghancurkan bangsa Yehuda, saudara. Justru Tuhan pakai orang Babel sebagai alat penghukuman bagi Yehuda. Habakuk makin bingung. Tuhan kok kirimkan lagi, ini sudah kondisi yang tidak baik, Tuhan kirim lagi bangsa yang jahat, yang kejam untuk memberi penghukuman. Ibaratnya apa? Sudah jatuh ketimpa tangga, saudara ya. Masalah ini belum selesai, muncul lagi masalah yang lain gitu loh. Dan itu tambah buruk. Dan ini menjadi pergumulannya Habakuk. Saudara, kalau kita mau jujur, bukankah itu juga yang seringkali kita alami hari-hari ini? Hari ini kita bisa melihat banyak hal, kejahatan muncul, perang, korupsi, kita melihat ketidakadilan, kita melihat kejahatan merajalela, kita melihat bencana, saudara. Lalu kemudian kita juga bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau membiarkan semuanya itu kalau engkau sayang, kalau engkau peduli, kenapa ini dibiarkan terjadi? Saudara, kita selalu punya harapan ya ketika pemerintahan berganti gitu ya. Ada pemimpin baru, kita punya harapan kalau presidennya baru ya kita berharap semuanya baik kan gitu, saudara. Ada yang berharap pada sistem, kalau semua nanti sistem pemerintahnya berjalan dengan baik, hukumnya diperbaiki, maka masalah segera bisa diselesaikan. Itu kan harapan-harapan kita. Ada yang berharap semoga saja ekonominya makin baik. Kalau ekonominya baik, nanti pendapatanku baik, hidupnya bisa makin bahagia ya. Ya itu harapan-harapan yang tidak salah. Ada yang berharap kepada teknologi ya. Kalau teknologinya makin maju, maka manusia pasti aman, hidup damai. Tapi saudara, semua itu tidak memberi jawaban atas setiap harapan kita, atas pergumulan kita. Saudara, kita bisa bersyukur atas pemerintahan yang ada ya, atas teknologi, atas pendidikan, kemajuan, iptek, ilmu pengetahuan, tetapi semua itu mempunyai batas. Masalah terbesar manusia bukan terletak pada teknologinya, pada sistemnya, tetapi masalah terbesar itu ada pada hatinya sebenarnya. Hati manusia yang menjauh daripada Tuhan. Kalau hatinya tidak berubah, sistem yang baik pun juga akhirnya dipakai untuk merusak. Orang bisa membuat undang-undang yang baik, undang-undang yang baru, tapi kalau hatinya tetap serakah ya korupsi tetap jalan. Orang bisa memiliki teknologi yang canggih, tetapi kalau hatinya itu masih dipenuhi kebencian, saudara ya teknologi kadang-kadang malah justru dipakai untuk menyakiti orang, ya kan? Kita bisa sebar fitnah lewat media dan lain sebagainya. Kalau hatinya masih dipenuhi kebencian, maka teknologi juga dipakai untuk menyakiti. Jadi masalah utamanya bukan alatnya, bukan sistemnya, tetapi adalah manusianya sendiri, hatinya. Dan Alkitab sejak awal sudah mengatakan bahwa akar persoalan manusia adalah dosa. Dosa itu yang merusak hati manusia. Dosa membuat akhirnya manusia ini ingin hidup tanpa Tuhan, pengen mengatur hidupnya sendiri, saudara. Saudara, saya itu kan tanam pisang ya di atas itu. Nah, ternyata tidak semuanya baik. Yang bagian sana pojok, bagian sini pojok itu daunnya itu kuning, saudara ya. Daunnya kuning, terus sudah berbuah
itu layu, mati, kering saudara. Dulu saya beranggapan begini, daunnya kuning, daunnya kuning, tak potongi saudara, tak potongi daun sing kuning-kuning kuwi gitu ya. Jadi sing ketok ijone tok tak biarin, mudah-mudahan bisa selamat gitu ya. Ternyata enggak saudara. Saya menyelamatkan daunnya. Tetapi buahnya juga ikut busuk saudara. Kalau kita hanya mengurusi daunnya, apakah kemudian pohonnya itu bisa sembuh? Enggak. Karena masalahnya sebenarnya di akar. Itu kita mau yang kecil-kecil tunasnya pun juga nanti seperti itu. Nah saudara, begitu juga dengan dunia. Ya, seringkali kita hanya sibuk ngurusi yang daun-daun istilahnya, yang kuning-kuning itu, tapi enggak diselesaikan akarnya. Dosanya. Akar persoalan manusia adalah hati yang telah rusak oleh dosa ini. Itulah sebabnya ya, di dalam Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Artinya apa saudara? Persoalan terbesar bukan persoalan yang di luar, bukan daun-daunnya itu saudara, tetapi persoalan yang terbesar itu ada di akarnya, di dalam hati kita. Betul? Hati yang sudah dirusak oleh dosa. Dan ketika hatinya sudah dirusak oleh dosa, kita bisa memilih dua jalan. Kita milih yang mana? Kita milih jauh dari Tuhan atau kita milih datang kepada Tuhan. Nah, Habakuk di sini memberi contoh. Ia justru mendekat kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan. Habakuk memberikan teladan, ia datang kepada Tuhan, membawa semua pertanyaan, membawa semua ratapannya, membawa semua air matanya, kebingungannya, keraguannya kepada Tuhan. Habakuk mengajarkan saudara ketika melihat dunia yang rusak. Jadi responnya bukan sinis, bukan apatis, bukan pesimis saudara ya. Tetapi responnya adalah berdoa. Amin. Bawa kepada Tuhan. Saudara, karena hati yang masih berdoa adalah hati yang belum mati rasa. Selama kita masih membawa semua itu kepada Tuhan, berarti hati kita masih dipenuhi dengan belas kasihan. Hati yang menangis di hadapan Tuhan dan percaya bahwa sekalipun dunia sedang kacau, keadaan sedang tidak baik, tetapi kita percaya Tuhan memegang kendali atas sejarah. Amin. Tuhan itu punya otoritas, pegang kendali atas semuanya. Jadi memang dunia membuat kita hatinya gelisah. Tetapi di tengah-tengah semua itu, mari kita bawa kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang pegang kendali. Ayat yang kedua berkata, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Saudara, kalau kita memperhatikan doa dari Habakuk ini, kita akan menemukan bahwa pergumulan terbesar Habakuk itu bukan sekedar penderitaannya. Pergumulannya bukan karena dia mengalami sesuatu yang tidak baik, bukan hanya itu. Tetapi pergumulan yang terbesar adalah ketika Tuhan itu sepertinya diam. Itu pergumulan yang paling menyakitkan, saudara ya. Pergumulan terbesar adalah ketika kita sudah berdoa tetapi kenyataannya tidak ada jawaban. Sudah berdoa, maka Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tapi tidak kau dengar. Dan saudara, mungkin sebagian daripada kita pernah mengucapkan doa yang sama. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya sudah menunggu. Tuhan, saya sudah percaya loh. Tetapi kok enggak ada perubahan. Kita mungkin bertahun-tahun berdoa mendoakan anggota keluarga kita supaya bertobat, ternyata enggak bertobat, malah makin enggak karuan misalnya gitu. Itu sama seperti yang dialami Habakuk. Kita mungkin terus berdoa agar rumah tangganya dipulihkan, enggak dipulihkan, justru semakin ruwet. Kita mungkin berdoa minta kesembuhan, tapi ternyata penyakitnya juga masih ada sampai sekarang.
Lalu kemudian kita mulai berkata, Tuhan sebenarnya Engkau itu dengar apa enggak sih? Engkau itu ada enggak sih Tuhan? Mendengar enggak sih? Peduli enggak sih Tuhan? Betul. Nah saudara, seringkali yang paling mengguncang iman kita itu bukan penderitaannya, bukan penyakitnya saudara, tetapi yang paling berat adalah ketika kita mengalami seolah-olah Tuhan itu tidak pernah mendengar. Ketika Tuhan itu berat saudara. Ketika keheningan Tuhan itu muncul. Jadi keheningan Tuhan itu seringkali lebih berat daripada persoalan dan penderitaan kita. Ketika Tuhan tidak mengatakan apa-apa, ketika sepertinya langit tertutup, ketika doa-doa kita sepertinya mentok di plafon. Itu pergumulan berat. Nah di titik itulah iman kita benar-benar diuji. Jadi saudara, ketika kita meratap, bertanya kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak punya iman. Justru ratapan ini menjadi bahasa iman. Habakuk membawa ratapan kepada Tuhan. Ia masih percaya Tuhan itu pegang kendali. Ia membawa setiap pertanyaannya itu kepada Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya sanggup menjawab pergumulannya. Saudara, sama seperti seorang anak kecil ya. Anak kecil itu kalau dia misalnya kena pisau apa, dia larinya itu pasti cari ayah ibunya, cari orang tuanya. Tidak mungkin dia cari lari tetangga saya. Kenapa dia cari orang tuanya? Karena dia merasa ketika dia nangis kepada bapaknya, nangis kepada ibunya, dia rasa aman. Pasti nanti meskipun lukanya masih ada, ayah ibunya itu akan segera membalut. Betul. Begitu dengan kita. Ketika kita datang menangis di hadapan Tuhan, bukan berarti kita kehilangan iman, tetapi justru menjadi tanda bahwa kita itu masih mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Amin. Nah saudara, hari ini kalau ada di antara kita yang sedang berada di musim seolah Tuhan diam, jangan berhenti datang kepada Tuhan. Amin. Kalau hari ini doa kita belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Amin. Kalau hari ini kita belum mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, jangan berhenti untuk mencari Tuhan. Ingat ya saudara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang hancur. Itu yang sedang dipelajari Habakuk, dan ini juga pengen kita pelajari hari ini. Jadi iman itu akan membawa kita, akan membawa pergumulan kita itu kepada Tuhan. Habakuk memang tidak mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan, tetapi ia tidak pernah lari daripada Tuhan. Justru sebaliknya, ia bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Dan di sini kita belajar saudara, iman yang sejati. Saudara, saya ingat Opa John itu ya, setiap hari dulu doain Pran, peluk, Pran sembuh ya, Pran sembuh. Sampai dia dipanggil Tuhan, Pran masih gitu. Dan itu kita lanjutkan berdua sama istri. Kita punya pergumulan sama. Setiap hari saya doakan. Bukan berarti saya tidak punya iman, saya terlalu percaya Tuhan itu kalau mau gitu aja sanggup saya. Bisa. Bukan berarti tidak punya iman. Nah seringkali kita mengira iman itu berarti kita harus memiliki jawaban. Ini yang salah. Kalau kita beriman kita tidak boleh bertanya sama Tuhan. Kalau kita beriman kita tidak boleh meratap. Tapi Alkitab tidak mengajarkan begitu. Iman bukan berarti harus mengetahui semua jawaban. Iman adalah tetap melekat dan mendekat kepada Tuhan meskipun kita belum punya jawabannya. Amin. Itu sama seperti yang dilakukan Habakuk, saudara. Meski tidak ngerti, ya tetap berdoa. Meski nggak ngerti, ya tetap bicara sama Tuhan, tetap nunggu Tuhan. Dan saudara, kalau kita belajar Alkitab, pola yang seperti ini itu berulang di dalam Alkitab. Yakub bergumul semalam suntuk.
Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa penderitaan itu menimpa dirinya? Daud berkali-kali dalam Mazmurnya berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Dan semua tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman mempunyai satu kesamaan. Dia punya satu pergumulan kepada Tuhan yang sepertinya Tuhan itu belum jawab. Mereka bergumul, tetapi bergumul bersama dengan Tuhan. Tidak lari dari Tuhan. Dan tempat yang paling aman untuk kita membawa pergumulan kita itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Saudara, ya mungkin kita berharap bisa menemukan jawaban yang dapat menjelaskan pergumulan kita, penderitaan kita. Kenapa doanya belum berjawab? Mengapa kok Tuhan sepertinya tidak dengar? Ya kenapa kok ada orang-orang menderita, ya orang benar yang menderita, setia sama Tuhan, tetap menderita. Mengapa kejahatan masih terus ada merajalela? Dan saudara tahu, ketika kita semakin mempelajari kitab suci, Alkitab, kita menyadari bahwa Tuhan tidak selalu memberikan penjelasan atas semua pertanyaan kita. Ia tidak selalu menjelaskan alasan di balik penderitaan itu, tetapi ia menunjukkan siapa dirinya. Nah, saudara tahu, puncak pernyataan itu terjadi ketika Allah datang ke dalam dunia ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Disalib, Allah tidak berdiri begitu jauh yang hanya melihat penderitaan kita, tetapi di salib itu Tuhan sendiri harus mengalami penderitaan. Ia masuk ke dalam penderitaan itu, ia merasakan yang namanya air mata, ia merasakan yang namanya penolakan, ia merasakan yang namanya penderitaan, bahkan dia mengalami satu keheningan di mana Bapaknya meninggalkan. Maka saudara, kalau kita pengen menemukan jawaban terbesar atas pergumulan hidup kita, kenapa Tuhan sepertinya diam? Kita harus memandang kepada salib. Amin. Jawaban terbesarnya ada di salib, saudara. Hari ini mungkin kita seperti Habakuk yang bertanya kepada Tuhan, berusaha cari jawaban, tetapi seolah Tuhan tidak dengar. Keheningan Tuhan bukan berarti Tuhan itu tidak bekerja, saudara. Tetapi seringkali itu adalah wujud kesabaran Tuhan supaya kita bisa bertobat. Kesempatan supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Jadi jawaban yang paling sempurna bukan kita temukan di kitab Habakuk, tetapi jawaban yang paling sempurna adalah kita melihat kepada salib Kristus. Jawaban itu kita temukan di salib, saudara. Saudara, Habakuk pernah berkata, berapa lama lagi Tuhan? Ratusan tahun kemudian Yesus juga berseru, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara perhatikan, di Taman Getsemani itu Tuhan berkata, Tuhan Bapa, kalau bisa cawan ini lalu. Betul? Namun Bapa tidak mengangkat cawan itu. Cawan itu tetap ada. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Namun seolah surga diam. Tidak ada jawaban. Mengapa, saudara? Karena pada saat itu Yesus sedang memikul dosa dunia. Memikul dosa saya, dosa saudara. Ia sedang menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Yesus ditinggalkan supaya saya dan saudara tidak pernah ditinggalkan kembali. Yesus mengalami keheningan supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Dan inilah Injil yang sejati, saudara. Jadi saudara, kalau kita hanya melihat keadaan, ya kita mungkin bertanya, benar enggak sih Tuhan itu mengasihi saya? Kalau kita cuma melihat yang kita alami, kita bertanya, benar enggak Tuhan itu peduli dengan saya? Tetapi ketika kita bisa memandang salib, semua keraguan itu sudah dijawab. Salib adalah bukti bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita.
Saudara, mungkin hari ini kita belum mengerti cara Tuhan. Keadaan belum berubah mungkin, tetapi kita bisa melihat salib. Kalau kita memandang salib, kita akan mengerti hatinya Tuhan, saudara. Kalau Tuhan itu rela memberikan anaknya bagi kita ketika kita masih berdosa, maka kita bisa meyakini bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Amin. Maka saudara, kita boleh menangis, ya, tetapi jangan sampai kehilangan pengharapan. Amin. Kita boleh bertanya sama Tuhan, tapi jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kita boleh tidak mengerti, tetapi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, perenungan hari ini akan membuka realita kehidupan saudara. Saya tidak bukan berarti tidak boleh ketika ada orang tanya luar biasa, ya itu mungkin ya sebagai deklarasi iman lah saudara ya, supaya semuanya luar biasa. Tetapi mari kita datang dengan hati yang jujur ya saudara ya. Boleh saja ngomong luar biasa ya. Nanti kalau ada seorang pendeta khotbah, "Pak, bagaimana kabarnya hari ini?" Terus saudara menjawabnya, "Gak enak Pak," gitu kan, gak enak. Ya paling tidak sebagai deklarasi iman luar biasa bolehlah, tetapi mari kita jujur saudara. Ya, kadang-kadang kita berkata luar biasa tetapi di hati kita ada kehancuran. Tidak seperti yang realitanya. Dan kita boleh bawa itu kepada Tuhan. Boleh menangis, tapi jangan kehilangan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Saya rasa tidak perpanjang refleksi. Saya bacakan refleksi saja ya. Saya tidak ulas. Saudara, ketika hidup kita terasa berat, terasa gelap, ya kepada siapa kita mencari rasa aman? Kepada Tuhan atau kepada apa yang ada di dunia ini? Kita mungkin bisa mengandalkan kekayaan, jabatan dan sebagainya. Tapi kita refleksi kepada siapa kita mencari rasa aman itu. Apakah kita masih bicara kepada Tuhan, artinya masih datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan kita dan mempercayai Tuhan? Maukah kita tetap mempercayai hatinya Tuhan? Ya meskipun kita belum memahami jalannya, tetapi saya katakan iman yang sejati tidak harus melihat jawaban. Amin. Tetapi iman yang sejati adalah tetap mempercayakan hidup kita meskipun sepertinya belum ada jawaban. Itu iman sejati kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya mohon pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita berdoa bersama-sama. Pak Susilo, Pak Tuping. Saudara, ada masa-masa dalam hidup kita ketika Tuhan sepertinya diam. Ketika doa kita mungkin tidak dijawab. Ketika pergumulan kita tidak berakhir, sehingga hati kita pun akhirnya dipenuhi dengan pertanyaan dan keraguan. Hari ini kita datang untuk kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ketika kita datang semeja dengan Tuhan dengan perjamuan kudus ini akan mengingatkan kita bahwa jawaban terbesar atas keraguan kita itu bukan kita temukan karena kondisinya berubah, tetapi jawaban atas keraguan itu kita bisa temukan di dalam karya salib Tuhan. Di sana kita bisa melihat kasih Allah yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Di kayu salib ia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Artinya apa saudara? Ia rela mengalami penderitaan, mengalami keheningan demi saya dan saudara. Karena itu ketika kita mengambil roti dan cawan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Salib menjadi bukti bahwa sekalipun kita tidak memahami jalannya Tuhan, tetapi kita tetap dapat mempercayai hatinya Tuhan. Hati Tuhan yang tidak pernah berhenti dan dalam mengasihi saya dan saudara. Bapa Surgawi,
Firman-Mu sudah dibentangkan. Meteraikan firman ini di hati kami. Mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Sebentar kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami, baik yang melayani maupun kami yang menerima. Tuhan sucikan, kuduskan, supaya lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan kami lebih mengenal hatinya Tuhan. Hati yang selalu mengasihi kami di setiap keadaan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita naikkan satu pujian, bisa dibantu singer song leader untuk menaikkan pujian ini. Masihkah ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Dia punya kuasa. Sekalipun lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun aku masih ada. Yang sudah dilayani bisa bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan iman. Percayai Tuhan, Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Engkau yang memegang kuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau yang selalu bekerja dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak melihat jawaban, asal Kau di sampingku.
percaya ada Tuhan yang punya kuasa. Salib membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Setia mengasihi kita. Ketika kita bergumul, bertanya atas setiap pergumulan kita, memohon jawaban atas setiap doa-doa kita. Dan kalaupun itu belum dijawab, meskipun keadaannya belum berubah, pandanglah kepada salib Kristus. Salib itu lebih daripada cukup membuktikan bahwa Ia mengasihi kita. Angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucap syukur dan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. merelakan anakmu yang tunggal mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan kami, melepaskan kami dari hukuman. Kami sungguh mengucapkan syukur, anugerah-Mu melebihi daripada hidup ini. Apa artinya hidup kami tidak menerima anugerah-Mu itu? Sekarang kami memahami melalui
Kami tidak tutup mata dengan keadaan kami yang sebenarnya. Kami tidak tutup mata dengan keadaan dunia ini. Namun satu hal, kasih-Mu tidak pernah berubah. Amin. Biarlah mata iman kami hanya tertuju kepadamu, tertuju kepada pribadi Allah yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami dimampukan untuk menghadapi hidup ini. Kami dimampukan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup ini, karena itu panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus yang merupakan ketetapan Tuhan Yesus sebelum Dia disalibkan. Kami sudah sedaging, sedarah dengan Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Iman kami mengatakan kami anak raja di atas segala raja. Dan kami tidak akan kekurangan. Kami akan hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan dengan syukur dengan apa yang ada dari Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang telah kami dengar. Roh Kudus tolong kami, supaya kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah naikkan syukur untuk doa ini. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Saudara. Shalom. Baik, kita akan dengarkan pengumuman. Bu Dina nggak ada ya. Diganti. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan warta gereja kita sepekan. Karena hari ini Bu Dina ke Jakarta, jadi saya akan menyampaikan pengumuman hari ini. Yang pertama, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, doa puasa jam 9 pagi di gereja. Yang kedua, hari Kamis tanggal 9 Juli 2026, komsel keluarga di rumah Bapak Ibu Sandro. Ada ya, Ibu Murni siap? Oke, siap, gerak. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026, ibadah Sunday School. Pemimpin pujian Saudari Kesia, firman Tuhan Ibu Dina. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026, ibadah Youth. Pemimpin pujian Saudara Randy. Kemudian yang menyampaikan firman Tuhan Ibu Dina. Kita akan kembali di hari Minggu ibadah raya tanggal 12 Juli 2026, pemimpin pujian Ibu Linda. Singer Saudara David, Saudari Erin, Ibu Esther. Multimedia Saudari Oskaria dan Saudari Fani. Kolekte Ibu Darse. Demikian warta sepekan untuk menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biarlah pujian pengagungan kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biar korban syukur kami menjadi dupa harum di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami terima ini menjadi satu kekuatan rohani untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan melewati setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Bahkan situasi-situasi dunia yang membuat kami mungkin khawatir, kami takut, tetapi kami mempercayai Tuhan yang memegang sejarah atas dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan firman ini di hati setiap kami supaya berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami makin dikuatkan di dalam kami mengiring Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang pagi hari sudah datang kepadamu merendahkan diri. Kami percaya kami boleh datang di hadapan-Mu dengan segala pergumulan, dan kami boleh menyampaikan setiap isi hati kami di hadapan Tuhan. Dan kami terlebih percaya Engkau Allah peduli dalam kehidupan kami. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami persoalan beban dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam keluarga Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang usah lanjut berkati kesehatan panjang umur, damai sejahtera dan perlindungan penyertaan Tuhan. Yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang daripada Tuhan.
Apapun pergumulan kami percaya kami Tuhan, Engkau Allah yang peduli dalam kehidupan kami dan selalu menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa teman-teman rekan kami yang tidak bisa hadir juga melawat mereka. Apapun keberadaan mereka Tuhan tolong. Kami juga berdoa Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Parti, Bu Darmo, Pak Dianto, Pak Uskaria. Berdoa juga Tuhan untuk Lia dalam pemulihan, juga Pak Angga. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka semua. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkati bangsa kami. Setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya dan kebaikan. Kami rindu Tuhan melawat bangsa kami, jiwa-jiwa dimenangkan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau lah Tuhan. Berdoa memberkati kota kami Wonogiri, memberkati Pracimantoro, Eromoko, dan sekitarnya di mana kami tinggal. Biarlah lawatan-Mu terjadi supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakai setiap gerejamu menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam, memberikan dampak yang baik, mempermuliakan nama-Mu. Secara khusus untuk gereja di mana kami boleh bersekutu bersama, bertumbuh bersama. Gereja Bethel Tabernakel yang di Sangan Pracimantoro, bila gereja ini bertumbuh dalam kualitas, dalam kuantitas, menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kami berdoa supaya jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa supaya kemenangan terjadi, pemulihan terjadi atas gereja di tempat ini, sehingga nama-Mu makin dimuliakan. Pakailah gereja-Mu di tempat ini menjadi suatu tempat di mana umat-Mu boleh mengalami lawatan dan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Tiba saatnya kami pulang setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kami percaya pulang dengan penyertaan dan berkat-berkat-Mu, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat dalam kesehatan, berkat dalam rumah tangga, berkat dalam kami mendidik anak-anak kami, berkat dalam usaha dan pekerjaan kami. Engkau yang membuatnya berhasil. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Engkau yang membawa kami naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, terimalah berkat terbaik. Angkat tanganmu, arahkan pandang ke surga, terimalah berkat terbaik ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat terbaik ini. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.